Ada cerita tentang seorang wanita pezina dan seekor anjing yang sedang kehausan. Pak Ustadz mau ngajarin saya tentang agama. Saya pengen bertobat, Pak Ustadz. Sejak dia jadi perempuan yang nggak benar, saya udah nggak anggap dia sebagai anak saya lagi. Jadi jenazahnya mau ditaruh di mana, Bu? Taruh di mana saja. Jenazahnya bau banget sih, Bu. Benar, bau busuk lagi. Sesungguhnya hamba adalah makhlukmu yang sangat takut akan dosa dan azabmu, ya Allah. Hanya kepadamu hamba menyembah. Dan hanya kepadamu hamba memohon. Aduh, sumpah bau banget. Gak kuat gue kalau kayak gini, lama-lama gue bisa pingsan nih. Udah deh, jangan pada ngeluh. Gini-gini juga si Bunga teman baik kita loh. Pokoknya kita harus nganterin dia sampai ke tempat makam, oke? Iya sih, tapi baunya ini loh. Ini beneran rumahnya Bunga, tapi kok sepi begini? Ngapain dia dibawa ke sini? Sejak dia jadi perempuan yang nggak benar, saya udah nggak anggap dia sebagai anak saya lagi. Bentar, Bu. Jadi jenazahnya mau ditaruh di mana, Bu? Taruh di mana saja. Saya juga sudah malas punya kakak seperti itu. Aduh, perempuan-perempuan begini kok ada di sini sih, Bu? Bikin sial tempat ini aja. Udah gitu, jenazahnya bau banget sih, Bu. Benar, bau busuk lagi. Kalian dengarkan. Sekarang juga bawa jenazah ini keluar dari rumah saya. Dia bukan anak saya lagi. Maaf, Bu. Tapi seburuk-buruknya manusia, tidak boleh kita untuk menghinanya. Apalagi untuk tidak memakamkannya, Bu. Maaf, Pak Ustadz. Dia udah bukan anak saya lagi. Saya sudah tidak menganggap dia sejak saya tahu dia bekerja sebagai perempuan yang nggak benar, Pak. Jadi itu alasan Ibu tidak mau memakamkan anak Ibu sendiri. Iya. Kalian bantu saya memakamkan teman kalian ya. Pak Ustadz, lubangnya udah siap Pak Ustadz. Tolongin bantu saya angkat jenazahnya, Pak. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, ini kenapa, Pak? Pak Ustadz, ini kenapa, Pak? Taruh dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robbi, hapuskanlah dosa-dosa jenazah almarhumah Bunga. Terimalah ia di bumimu ya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, lubangnya udah ketutup Pak Ustadz. Apa perlu saya gali lagi Pak Ustadz? Digali lagi aja, Pak. Baik Pak Ustadz. Suaranya merdu banget. Bikin sejuk hati. فعيشة وسعى سبيلا
Assalamualaikum, Lana. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, maaf. Tadi saya nggak sengaja dengerin Pak Ustadz ngaji. Suaranya merdu banget Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah kalau dibilang gitu. Kalau boleh tahu, tadi Pak Ustadz baca surat apa ya? Itu isinya tentang azab yang tidak terampuni untuk seorang wanita yang bekerja sebagai seorang penzina. Lana, kamu nggak apa-apa? Nggak kenapa-napa. Saya duluan dulu ya. Permisi. Ya Allah, ya Tuhan hamba. Maafkanlah segala dosa yang selama ini hamba perbuat, ya Allah. Ngapain dia dibawa sini? Berikanlah hamba jalanmu untuk bertobat. Sesungguhnya hamba adalah makhlukmu yang sangat takut akan dosa dan azabmu, ya Allah. Hanya kepadamu hamba menyembah. Dan hanya kepadamu hamba memohon. Astagfirullahaladzim. Kayaknya aku nggak mungkin masuk ke dalam sana. Nggak mungkin kayaknya. Apanya yang nggak mungkin? Assalamualaikum, Lan. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz mau ngajarin saya tentang agama. Saya pengen bertobat Pak Ustadz. Insya Allah, saya akan bimbing kamu dalam agama. Assalamualaikum. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini ada saudara kita yang mau ikut pengajian di sini. Nah, Lana, kamu kalau mau ikut pengajian di sini harus pakai jilbab. Bu Heni, mohon maaf, boleh tolong pinjemin pasminanya untuk Lana, Bu? Oh iya, silakan Pak Ustadz. Ngapain sih dia kesini? Mau tobat kali dia? Pak Ustadz, sudah selesai Pak Ustadz? Makasih ya Bu Heni. Iya. Lana, kamu bisa duduk di sana. Pak Ustadz, kenapa sih pengajian kita ini harus nerima perempuan kotor kayak dia? Tapi kan nggak ada salahnya kalau Lana mau ikut pengajian kita. Pak Ustadz nggak tahu sih, dia itu kan perempuan nggak bener. Ini kita bubar aja deh. Pak Ustadz, saya lebih baik pergi aja. Assalamualaikum. Lana, tunggu. Udah biarin aja Pak Ustadz, dia pergi. Foto-foto masjid aja. Bu, kalau memang dia itu perempuan nggak baik, udah menjadi tugas kita semua untuk mengarahkan dia ke jalan yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz udah lama di sini. Nggak terlalu kok. Lana, aku mau kamu balik lagi ke masjid buat ikut pengajian.
Pak Ustadz, saya tahu siapa saya. Dan masjid bukanlah tempat saya. Dan orang-orang di situ pun juga tidak menginginkan saya ada di situ. Tapi nggak ada yang bisa melarang siapapun untuk datang ke masjid. Dan kalau kamu mau bertobat, justru di masjid tempatnya. Tapi saya nggak mau Pak Ustadz disalahin sama ibu-ibu pengajian. Cuman hanya karena saya. Nanti kalau urusan ibu-ibu, biar saya ngatur ya. Yang penting kamu bisa ikut pengajian dulu. Saya nggak bisa Pak Ustadz. Udah malam, saya mau istirahat. Maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon bos, hargai keputusan saya bos. Saya udah nggak bisa kerja di sini lagi. Lu tuh nggak tahu diri tuh gimana sih? Yang bayar semua utang-utang orang tua di kampung itu siapa? Hah? Tapi utang-utang saya udah lunas kan bos? Tapi lu nggak bisa seenaknya berhenti kayak gini dong. Nggak bos, keputusan saya sudah bulat. Saya nggak akan bisa kerja sama bos lagi. Oke. Kalau lu emang mau berhenti, lu harus bayar sanksi. Walau kita nggak ada perjanjian tertulis, lu udah kontrak mati di sini. Dan lu nggak bisa seenaknya berhenti tanpa ada denda. Ngerti? Oke. Baik, saya akan bayar dendanya. Saya akan bayar dendanya ke bos. Supaya saya berhenti kerja dari bos. Oke? Gua tunggu janji lu. Cabut. Kok bisa sih perempuan nggak benar itu kerja di sini? Iya, Bu. Maaf Bu, barusan Ibu bilang ada perempuan nggak benar kerja di sini. Siapa ya Bu? Itu Pak, tuh si Lana. Emangnya Bapak nggak takut kalau restoran ini sial cuma gara-gara dia? Saya kalau tahu dia kerja di sini Pak, saya nggak bakalan masuk ke sini. Yaudah kita pergi aja yuk. Pesan suami satu ya. Oh ya, soto kualinya ya? Iya. Mbak, soto ayamnya satu ya. Assalamualaikum Lana. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Aku tahu kamu tuh udah seminggu kerja di sini, makanya nih aku kasih hadiah buat kamu. Mudah-mudahan hadiahnya bisa bermanfaat ya buat kamu. Makasih banget ya Pak Ustadz. Lana, apa kabar? Ngapain kamu di sini? Mendingan kita ke diskotik aja yuk. Aku sudah kangen sama kamu. Kamu masih jadi wanita penghibur kan? Lana, mulai sekarang kamu saya pecat. Saya nggak mau usaha saya sepi dan bangkrut gara-gara ada perempuan nggak benar kerja di sini. Gimana? Beres Bos. Bos, Makasih Bos ya. Pak, Pergi kamu. Pak, saya mohon jangan pecat saya, Pak. Saya sudah tobat, Pak. Dengan saya kerja di sini, saya bisa mendapatkan uang halal. Saya mohon, Pak. Kalau dari awal saya tahu nggak bakalan kamu saya terima kerja di sini. Pak, saya minta tolong sama Bapak. Lana ini udah benar-benar bertobat, Pak. Kasih dia kesempatan buat kerja di sini sekali lagi. Ini usaha saya. Mau saya pekerjakan dia di sini atau saya pecat, itu hak saya.
Halo, assalamualaikum Ibu. Astagfirullahaladzim.